Halo teman-teman PPG Prajabatan semuanya. Di sini saya akan berbagi perangkat pembelajaran UKIN atau UK PPPG saya kemarin. Nah, di sini perangkat pembelajaran yang disusun menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ada modul ajar, instrumen penilaian, pemetaan karakteristik peserta didik berdasarkan asesmen awal, terus ada LKPD, bahan ajar, ada kartu refleksi dan juga media PPT yang saya gunakan waktu pengambilan video UKIN. Nah, kita lihat yang pertama yaitu modul ajar. Pada bagian yang pertama informasi umum. Yang pertama identitas modul. Di sini saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 8 pada bab 3 usaha energi dan pesawat sederhana dengan submateri yang saya ambil yaitu usaha dan daya dengan alokasi waktunya yaitu 2 JP. Yang berikut ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, target peserta didik, sarana dan prasarana, dan model pendekatan serta metode pembelajaran. Di sini pendekatan yang saya gunakan yaitu Teaching at the Right Level atau TARL dengan model pembelajarannya Cooperative Learning tipe 3 tinggal 2 jalan atau 3 stay to stray dan metode yang saya gunakan yaitu demonstrasi, pengamatan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, pada bagian yang kedua yaitu komponen inti. Di sini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ada 3 tujuan yang saya ambil. Yang berikut pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran. Yang berikut ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini, langkah-langkahnya menggunakan model kooperatif tipe 3 tinggal 2 jalan yang saya gunakan. Jadi pada kegiatan pendahuluan ada orientasi, apersepsi, dan motivasi. Selanjutnya pada kegiatan inti, di sini berdasarkan sintaks dari model yang digunakan, yaitu ada pembagian kelompok belajar, pemberian masalah untuk didiskusikan, yang ketiga kerjasama kelompok, yang keempat bertemu dengan kelompok lain, yang kelima, menerima tamu dari kelompok lain. Yang keenam, mendiskusikan kembali hasil yang diperoleh dari kelompok lain. Dan yang terakhir adalah presentasi kelompok. Pada bagian penutup, di sini ada kegiatan pengambilan kesimpulan, ada kegiatan post-test, dan juga ada penyampaian rencana pertemuan selanjutnya, dan juga sampai pada kegiatan berdoa dan salam penutup. Yang berikut ada asesmen. Di sini saya menggunakan asesmen diagnostik dan formatif. Asesmen diagnostik ini saya lakukan sebelum memulai pembelajaran menggunakan soal tes pilihan ganda berupa diagnostik kognitif untuk menilai kemampuan awal peserta didik. Terus pada asesmen formatif, di sini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Yang berikut ada pengayaan dan remedial, terus ada refleksi peserta didik dan guru. Yang berikut glosarium, daftar pustaka, dan juga lampiran. Nah, ini adalah modul ajarnya. Yang berikut kita lihat lampiran-lampirannya. Yang pertama, ini adalah instrumen penilaian. Yang pertama, kisi-kisi instrumen asesmen awal. Nah, pada asesmen awal ini saya menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 10 nomor. Di sini sudah lengkap, di sini ada kisi-kisinya dan juga rubrik penilaian serta pedoman penskorannya. Yang kedua, kisi-kisi instrumen pengetahuan. Ini digunakan pada saat post-test
untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran hari itu. Nah, di sini saya menggunakan soal pilihan ganda juga sebanyak 4 nomor sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari itu. Di sini juga sudah lengkap dengan rubrik penilaian dan juga pedoman penskorannya. Yang berikut penilaian sikap. Nah, di sini ada 2 sikap yang saya nilai sesuai dengan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bergotong royong. Jadi dari 2 aspek ini ada kriteria penilaiannya, setiap indikatornya ada di rubrik penilaian ini dan juga ada pedoman penilaiannya. Yang berikut penilaian keterampilan. Di sini ada 4 aspek, yaitu kemampuan menjelaskan kepada temannya, kekompakan, keaktifan dalam kelompok, dan kemampuan menerima penjelasan teman. Ini juga setiap aspeknya ada rubrik pedoman penskorannya lengkap dengan pedoman penilaiannya. Yang berikut kita lihat pemetaan karakteristik peserta didik. Ini adalah soal asesmen awal ranah kognitif yang dibagikan peserta didik untuk dikerjakan sebelum pembelajaran hari itu. Jadi, dari soal ini, hasil pekerjaan peserta didik akan dianalisis seperti ini. Kemudian, saya akan melakukan pemetaan peserta didik sesuai dengan hasil tersebut. Pemetaannya berdasarkan pada kriteria pemetaan tersebut. Jadi ada interval, kriteria, dan intervensi. Dari hasil pemetaan yang dilakukan, peserta didik dapat saya kelompokkan menjadi 5 kelompok, di mana kelompok dengan nilai rendah ada 2 kelompok, kelompok dengan nilai sedang ada 2, dan kelompok dengan nilai tinggi ada 1 kelompok. Yang berikut LKPD. Nah, LKPD ini yang akan dibagikan kepada peserta didik. Di dalam LKPD ini sudah ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan LKPD, dan penyusunan LKPD ini juga sudah sesuai dengan sintaks yang digunakan, model pembelajaran yang digunakan. Jadi setiap kelompok akan mengerjakan sesuai dengan pembagian kelompoknya. Di sini ada barcode, ini adalah video stimulus untuk mengantarkan peserta didik mengerjakan soal yang ada. Jadi peserta didik akan mengaksesnya menggunakan handphone melalui scan barcode tersebut. Dan yang berikut, ini peserta didik mengerjakan, selanjutnya akan melakukan kunjungan ke kelompok sesuai dengan sintaks yang ada, sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Yang berikut ini adalah bahan ajar, ada usaha dan daya, ini juga yang dibagikan kepada peserta didik. Yang berikut ini adalah kartu refleksi, refleksi untuk peserta didik. Ini dibagikan pada peserta didik di akhir untuk mengetahui bagaimana refleksi peserta didik atas pembelajaran yang sudah dilakukan hari itu. Dan yang terakhir, ini adalah media PPT yang saya gunakan waktu pembelajaran di dalam kelas pada saat pengambilan video UKIN. Yang berikut, ini ada demonstrasi tujuan, ini adalah penjelasan dari setiap soal yang ada di LKPD. Jadi kita membahasnya secara bersama-sama. Jadi ada contoh soal, ada penjelasannya, dan juga sampai pada tahap kesimpulan. Nah, demikian perangkat pembelajaran dari saya. Semoga bisa menjadi ini sebagai bahan referensi bagi teman-teman semua dalam menyusun perangkat pembelajaran untuk melaksanakan video UKIN-nya atau UKPPPG-nya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton.